Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat Masjid Agung Harokatul Jannah, hamba-hamba Allah yang dirahmati, disayangi, yang lembut hatinya. Satu ketika Khalifah Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah SAW dengan 10 sahabat yang lain. Beliau berkata, ataitu Nabiya SAW wa asyara ma'ana asyrah. Kemudian salah satu di antara mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, wa qala ahadun minal ansar, manil aqyas atau man aqyasun nas wa akrahun nas ya Rasulullah. Sahabat ini bertanya, siapakah manusia yang paling cerdas dan manusia yang paling sempurna, ya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aqiyasun nas atau aqiyasun nas aksaruhum dzikran lil maut wa asyadduhum isti'dadan lahu. Orang yang paling cerdas, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang selalu ingat kepada kematian, paling sering mengingat kematian, dan paling dahsyat, paling selalu melakukan persiapan untuk kematian. Dhahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Mereka akan pergi dari dunia ini dengan kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Jawaban Rasulullah SAW, orang yang cerdas dan orang yang mulia adalah orang yang selalu mengingat kepada kematian. Selalu mengingat kepada kematian. Dan tentunya mempersiapkan kematian itu. Pertanyaannya, di manakah kita? Sudahkah kita setiap saat, setiap hari, atau sering mengingat kematian itu, kemudian berimbas kepada jiwa kita, raga ini, mempersiapkan kematian itu? Kemudian cerita yang lain yang disebut dengan khalifah yang kelima, Umar bin Abdul Aziz, dengan tema kematian ini beliau senang mengingat dan senang mengumpulkan para sahabat, mengumpulkan para ulama, ahli-ahli fikih, ahli-ahli tasawuf, dikumpulkan sering sekali di tempat beliau, dan beliau sebagai khalifah, sebagai pimpinan. Dalam pengajian-pengajian atau majelis itu, Umar bin Abdul Aziz selalu mengingatkan kepada kematian dan meminta kepada ulama yang ada di dalam majelis itu untuk mengingatkan kematian.
Umar bin Abdul Aziz sebagai pemimpin selalu menangis karena ingat kepada kematian. Mudah-mudahan kita semua hadirin sekalian termasuk hamba-hamba Allah yang selalu ingat kepada kematian. Dengan ingat kepada kematian kita akan selalu mempersiapkan dan sadar bahwa hidup di dunia ini tidak lama. Hidup di dunia ini hanya sebentar saja. Hitungan akhirat tidak sampai 1 hari, hanya 2 jam saja kita singgah di dunia yang artinya dekat. Dana yadnu itu dekat, sedangkan akhirat adalah goal kita, tujuan kita, artinya akhir yang tiada berakhir, yang abadi selamanya, dan tergantung kepada amal kita, apa yang sudah dipersiapkan di dunia ini, supaya kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan Islam dan tentunya membawa takwa seperti yang diwasiatkan oleh setiap khatib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau sekali-kali meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam. Itu pertama. Tadi taqullah, bertakwa, dan selanjutnya fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa, dan berbekalah untuk kematian itu. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Hadirin sekalian, untuk menjaga keislaman kita dan ketakwaan kita, hendaknya bangunan agama kita harus dikokohkan. Tiang-tiangnya harus dikokohkan. Apa itu tiang agama? Supaya kita meraih menjadi manusia yang kamil, insya Allah, membawa keimanan, membawa keislaman dan ketakwaan itu. Yang pertama, tiang itu adalah iman. Yang kedua adalah Islam. Yang ketiga adalah ihsan. Itu adalah tiang agama, seperti yang disebutkan dalam hadis Jibril. Ketika Jibril datang kepada para sahabat, kemudian mengajarkan apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Buah daripada iman adalah akidah, keyakinan kita. Ilmu menuju akidah, menuju keimanan itu adalah ilmu kalam, usuluddin, ilmu aqaid. Itu nama ilmunya. Itu tiang pertama, yang di dalamnya ada rukun Islam, rukun iman. Kemudian tiang yang kedua adalah Islam. Buahnya adalah syariat. Ilmunya adalah ilmu fikih, aturan-aturan ritual ibadah kita. Bagaimana sholat yang baik, bagaimana wudhu, bagaimana haji, bagaimana zakat, dan seterusnya. Itu adalah syariat, itu adalah Islam. Itu dipelajari dalam ilmu fikih, dipelajari kalau di pesantren-pesantren pertama kali kitabut taharah, bab bersuci, dan seterusnya. Seandainya kita hanya mempelajari atau berpegang kepada iman dan Islam saja, akidah dan syariah saja, maka agama kita akan rapuh, tidak indah. Bangunan agama kita akan mungkin roboh, tidak ada catnya, tidak ada bunganya, tidak ada atapnya, tidak ada hiasannya, kering dan kaku. Itu ketika akidah dan syariah saja yang dipelajari, yang didalami. Untuk itu dalam ajaran agama seperti diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan disampaikan, diajarkan oleh malaikat Jibril, jangan lupa, yaitu ihsan. Ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah menyembah, mengabdi, beribadah, beramal seakan-akan engkau melihat Allah. Dan ketika engkau tidak melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat kita.
Jangankan gerakan-gerakan yang jelas, apa yang terdetik dalam hati, tersirat dalam pikiran kita, Allah tahu. Itulah ihsan. Buahnya adalah akhlak, tingkah laku kita, tutur kata kita. Itulah yang menghiasi iman dan Islam kita, akidah dan syariah kita. Bangunan agama kita akan terlihat indah. Rumah itu sempurna, ada tamannya, ada pohonnya, catnya bagus, kemudian ada hiasannya, ada atapnya. Siapapun yang masuk ke dalamnya akan merasa nyaman. Itu ihsan. Saripatinya adalah akhlak, ilmunya antara lain adalah ilmu tasawuf. Tasawuf itu adalah sebuah ilmu, cabang daripada ilmu. Bahkan disebutkan ini ilmu yang agung dan susah untuk didapatnya, bagaikan sebuah pohonan. Disebutkan dalam kitabnya pohonan kurma yang sangat diminati oleh banyak orang, banyak kalangan, tapi tidak tumbuh di setiap tempat dan sulit untuk didapatkannya. Tasawuf bagaikan obat bagi sakitnya jiwa kita. Sakit jiwa adalah kesombongan, sakit jiwa adalah iri, adalah dengki, adalah riya, adalah ingin dilihat, adalah ingin disanjung, merasa diri benar dan yang lain salah. Itulah perlunya tasfiyatul nufus, membersihkan jiwa kita. Dengan ihsan itu hati kita akan bening, jiwa kita akan bersih. Hadirin sekalian, banyak cerita, banyak disebutkan dalam kitab-kitab, dalam cerita, dalam hikayat, seorang yang mendalami agama tapi tidak bersih hatinya, ujungnya adalah murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam khutbah singkat ini, khatib sampaikan sebuah hadis yang mungkin sering didengar. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala atadruna manil muflis. Kata Rasulullah kepada para sahabat, wahai sahabatku, apakah kalian tahu, mengerti siapakah yang bangkrut? Kaitannya dengan yang disampaikan tadi, siapakah yang bangkrut, orang bangkrut itu? Kemudian para sahabat menjawab, qalu al muflisu fina man la dirhama wala dinara wala mata'. Menurut kami orang yang bangkrut adalah orang yang tidak mempunyai dirham, tidak mempunyai dinar, tidak mempunyai dolar, tidak mempunyai harta dan kekayaan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, al muflisu man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa saumin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qad daraba hadha wa qadhafa hadha wa safaka dama hadha wa akala mala hadha fayuqta min hasanatihi fayuqta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in funiyat ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi wa turihat alan nar. Jawabannya sangat menohok, membuat kita sedih, membuat kita kaget. Jangan-jangan kita ada di dalamnya. Rasulullah SAW menasihati para sahabat dan tentunya kita semua umatnya. Orang yang bangkrut adalah nanti yang pada hari kiamat membawa pahala sholat, membawa pahala kebaikan puasa dan zakat dan segala amal yang lainnya.
tapi juga pada saat yang sama dia syatama hada wa qadhafa hada wa akala mala hada. Saat yang sama dia mencaci, mencerca, menzolimi, menuduh orang dan memakan harta orang dan menumpahkan darah orang dan memukul orang. Kemudian dari kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan, pahala-pahala yang dia pernah kumpulkan dari sholatnya, zakatnya, puasanya, dan kebaikan yang lain, diambillah pahala itu diberikan kepada yang dizoliminya, diberikan kepada yang dipukulnya, diberikan kepada yang pernah dia bencinya, dan seterusnya sampai habis. Seandainya kebaikan atau pahalanya sudah habis, maka keburukan dan dosa-dosa orang yang dizolimi itu diberikan kepadanya, ditumpahkan kepadanya. Terakhir orang itu dicampakkan ke dalam neraka. Hadirin sekalian, itu ketika kita hanya bersyariat saja. Itu ketika beragama hanya satu dua tiang yang kita dirikan seperti disebutkan tadi, tidak dihiasi, diperhalus dengan ihsan, dengan akhlak. Siapakah penghuni surga ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, siapa di antara kalian yang paling berakhlak? Siapakah penghuni neraka ya Rasulullah? Mereka yang tidak berakhlak. Akhlak itu adalah saripati dari ajaran agama. Akhlak itu adalah esensi dari risalah Rasulullah SAW. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang tidak baik. Maka al-akhlak al-karimah itulah pesan daripada Rasulullah SAW. Itulah pesan daripada agama. Itulah pesan daripada ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua hadirin sekalian, pertama bukan termasuk orang-orang yang bangkrut. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang ketika dipanggil nanti kita dalam keadaan Islam, membawa takwa dan husnul khotimah dengan akhlak mulia, disejajarkan, dimasukkan ke dalam surga dengan para anbiya, para solihin, para ulia, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu ittaqu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ij'alna minas salihin. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma ij'alna minal muslimin. Allahumma asim qulubana bi asrari muhammadatika minal ihsan li tarfa'a bihal ahqad wal naqais wal hiqad wal asqam wa ya ba'is ya hamidu ya waliyu ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.